Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arfa dengan NIM H02223330 dari kelas pendidikan matematika 2022C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana uji validitas, uji reliabilitas, tingkat kesukaran, dan juga daya pembeda pada tes objektif. Nah, di sini untuk uji validitas kita akan menggunakan SPSS, sedangkan untuk reliabilitas dan juga tingkat kesukaran itu memakai Excel, dan daya pembeda itu menggunakan SPSS. Nah, langsung saja kita langsung pada uji validitas menggunakan SPSS. Nah, di sini kita langsung masuk ke aplikasinya, di aplikasi SPSS. Nah, di sini tuh akan muncul tampilan seperti ini, tapi di sini sudah saya masukkan memang untuk variable view-nya. Jadi nanti kalau kita baru masuk ke aplikasi SPSS itu akan ada muncul data view dan juga variable view. Nah, kita masuk pertama di variable view dulu. Nah, di sini kita masukkan saja untuk data-datanya. Nah, di sini untuk jumlah soal, karena ini kan tes objektif, jadi untuk jumlah soalnya itu ada 15. Jadi kita masukkan saja dari soal pertama sampai ke soal 15 dan juga skor totalnya. Nah, jadi bisa diikuti saja untuk langkah-langkahnya. Kemudian untuk selanjutnya itu kita masuk ke data view. Nah, di sini untuk jumlah responden yang saya pakai itu adalah ada 20 siswa, kemudian untuk soalnya itu ada 15. Nah, ini adalah data-datanya. Setelah itu kita masuk ke analyze. Nah, di atas ini kemudian kita masuk ke correlate. Kemudian kita pilih lagi bivalidate. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk semua soalnya, untuk semua soal-soal ini itu kita blok semuanya. Nah, kemudian dipindahkan ke variabel. Nah, setelah dipindahkan itu langsung saja kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul hasil dari pengujiannya. Nah, di sini ada keterangannya untuk tanda bintang 1 dan juga bintang 2 itu bisa data tersebut itu dikatakan valid. Nah, seperti ini ada tanda bintang 2, kemudian di sini ada bintang 1. Nah, untuk bintang 1 itu berarti taraf signifikannya untuk level 0,05 itu adalah sangat signifikan. Kemudian untuk bintang 2 itu berarti taraf signifikannya itu juga untuk level 0,01. Berarti itu artinya sangat signifikan. Nah, untuk beberapa data di sini yang valid itu adalah di sini ada bintang 2. Nah, yang valid itu adalah untuk soal yang ini. Jadi yang valid itu adalah yang ketiga, kemudian keempat, kelima, kemudian keenam, dan juga ketujuh. Di bawah ada ini lagi yang ke-10, kemudian data terakhir itu adalah yang ke-14. Nah, jadi yang di sini data yang valid itu hanya ada pada soal 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan juga 11. Yang lainnya itu artinya tidak valid karena tidak ada tanda bintang 2 ataupun bintang 1 di atasnya. Selanjutnya itu adalah uji reliabilitas. Nah, pada uji reliabilitas di sini itu kita menggunakan Microsoft Excel. Untuk datanya itu kita ambil pada
data untuk uji validitas tadi. Nah, data yang diambil itu adalah data yang dinyatakan valid. Nah, di SPSS tadi, data yang dinyatakan valid itu adalah soal 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 10 dan 14. Nah, untuk data yang tidak valid itu tidak kita ambil atau bisa dihilangkan. Kemudian selanjutnya itu kita hitung jumlah skor dari masing-masing soal. Caranya itu sama dengan sum dalam kurung, kemudian ini kita blok semuanya, kemudian enter. Nah, kemudian setelah ada muncul tanda tambah seperti ini, kita tarik ke bawah, maka skor untuk semua soal akan muncul. Nah, selanjutnya untuk rumus dari uji reliabilitas itu adalah RI sama dengan K per K kurang 1 dikali 1 dikurang M dikali K kurang M per K dikali ST kuadrat. Nah, di mana K-nya ini adalah jumlah item dalam instrumen, kemudian M adalah mean atau rata-rata skor total, kemudian ST kuadrat ini adalah variance total. Nah, yang pertama kita cari adalah nilai dari K. Nah, K itu tadi adalah jumlah item dalam instrumen. Nah, di sini jumlah itemnya itu adalah 7 karena dari 15 soal yang sudah disediakan, yang valid itu hanya 7 soal saja. Jadi untuk nilai K-nya itu adalah 7. Kemudian selanjutnya itu adalah K dikurang 1. Itu sama dengan 7 dikurang 1. Kemudian enter. Nah, selanjutnya adalah M. M di sini itu adalah mean atau rata-rata dari jumlah skornya. Di sini rumusnya itu sama dengan kemudian average. Nah, ini jumlah skornya kita blok. Nah, kemudian jumlah skornya kita blok, kemudian enter. Selanjutnya adalah K dikurang M atau 7 dikurang 3,6 sama dengan K dikurang M, kemudian enter. Selanjutnya adalah ST kuadrat atau variance totalnya. Di sini rumusnya itu sama dengan kemudian var dalam kurung, nah jumlah skornya kita blok semuanya, kemudian enter. Nah, ini adalah hasil variance totalnya. Selanjutnya itu K per K dikurang 1. Nah, di sini K-nya itu sama dengan 7, kemudian per K dikurang 1 yaitu 6. Enter. Selanjutnya M dikali K dikurang M. M-nya di sini 3,6 dikali dengan K dikurang M. Kemudian enter. Selanjutnya itu K dikali ST kuadrat. K dikali sama dengan K dikali ST kuadrat. Kemudian enter. Selanjutnya itu M dikali K. K dikurang M per K dikali ST kuadrat. Ini sama dengan M dikali K dikurang M dikali dibagi K dikali ST kuadrat. Kemudian terakhir itu 1 dikurang M dikali K dikurang M per K dikali ST kuadrat. Berarti 1 dikurang sama dengan 1 dikurang, kemudian enter.
Nah, di sini sudah didapat hasilnya. Kita kembali ke rumus untuk uji reliabilitas. Di sini itu RI sama dengan K per K dikurang 1 dikali 1 dikurang M dikali K kurang M per K dikali ST kuadrat. Berarti di sini untuk hasil ujinya itu adalah K per K dikurang 1 sama dengan K dikurang dikali dengan ini, kemudian enter. Nah, jadi ini itu adalah hasil dari uji reliabilitasnya. Kemudian hasil ini itu kita bandingkan dengan interpretasi dari uji reliabilitas. Nah, adapun interpretasinya itu adalah bisa dilihat. Nah, di sini untuk hasilnya tadi itu adalah 0,739794. Nah, ini itu termasuk ke dalam bagian 0,73 itu adalah termasuk ke dalam bagian yang tinggi. Jadi, untuk hasil uji reliabilitasnya itu adalah termasuk ke dalam hasil yang tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji tingkat kesukaran. Nah, untuk uji tingkat kesukaran itu masih kita menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk datanya masih sama dengan data yang pertama. Nah, di sini untuk uji tingkat kesukaran, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah menjumlah jawaban benar seluruh siswa pada satu soal. Nah, jadi jumlah jawaban benar pada soal pertama itu kita jumlahkan semua. Itu caranya masih sama, dan tadi sama dengan sum dalam kurung, kemudian kita blok seluruh jawaban dari soal pertama, kemudian enter. Nah, ini adalah jumlah jawaban benar yang dijawab oleh siswa pada soal pertama. Kemudian kita tarik lagi untuk jumlah pada sampai soal ke-15. Nah, yang di bawah ini adalah jumlah jawaban siswa yang benar pada setiap soal. Nah, untuk rumus dari untuk uji tingkat kesukarannya, rumusnya itu adalah jawaban benar dibagi dengan banyaknya jumlah siswa. Nah, jadi di sini untuk yang pertama itu langsung saja kita hitung sama dengan, kemudian ini kita blok dibagi dengan jumlah siswa. Nah, jumlah siswa di sini itu adalah sebanyak 20. Nah, berarti dibagi dengan 20, kemudian di enter. Nah, begitupun dengan, nah ini adalah hasil dari uji tingkat kesukarannya. Kemudian kita tarik lagi sampai ke soal 15. Nah, jadi ini itu adalah hasil dari tingkat kesukaran dari masing-masing soal. Nah, adapun interpretasi dari tingkat kesukaran yaitu ini. Jadi interpretasi tingkat kesukaran untuk 0 sampai 0,3 itu sukar, 0,31 sampai 0,7 itu sedang, kemudian 0,71 sampai 1,0 itu mudah. Kita ke jawaban yang pada soal yang pertama itu adalah 0,6. Nah, 0,6 di sini itu termasuk dalam kategori sedang. Ini itu termasuk dalam kategori sedang. Kemudian untuk 0,75, nah itu masuk dalam kategori mudah. Untuk 0,35 masuk ke dalam kategori sedang. Nah, untuk 0,5 masuk juga dalam kategori sedang, 0,6 juga sedang,
kemudian ini juga sedang. Untuk 0,3, nah untuk 0,3 itu masuk ke dalam kategori sukar. 0,8 itu mudah. 0,45 itu sedang. 0,7 juga termasuk sedang. 0,6 sedang, dan yang terakhir itu sedang. Nah, jadi inilah uji tingkat kesukaran pada setiap soal. Jadi semakin banyaknya siswa yang menjawab benar, maka soalnya itu termasuk mudah. Nah, sedangkan untuk soal yang hasilnya itu sukar, berarti soal ini itu termasuk susah untuk dijawab setiap siswa. Kemudian uji yang terakhir yaitu adalah uji daya pembeda. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk datanya sama dengan data yang pertama. Langsung saja kita masuk ke Analyze. Kemudian pilih Scale dan pilih Reliability Analysis. Nah, di sini blok semua soal kecuali skor totalnya. Kemudian pada bagian statistik kita pilih Item, Scale, dan Scale if item delete. Kemudian Continue dan klik OK. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Kita scroll ke bawah, dan pada bagian item total statistik kita fokus pada correct item total correlation. Nah, di sini ada nilai dari masing-masing soal. Nah, kemudian hasil dari ini kita bandingkan dengan interpretasi dari daya pembeda. Nah, adapun interpretasinya itu ini. Nah, untuk soal pertama itu didapat 0,169. Di sini daya beda butir tesnya itu termasuk jelek. Kemudian soal nomor 2 juga jelek. Soal nomor 3 sampai nomor 6 baik, 7 dan 8 cukup, 9 jelek, 10 baik, 11 jelek, 12 cukup, 13 jelek, 14 baik, dan 15 jelek. Nah, di sini untuk yang jelek itu sebaiknya tidak digunakan. Kemudian cukup itu boleh digunakan tetapi dengan perbaikan. Kemudian yang baik itu digunakan, dan baik sekali itu boleh digunakan. Jadi itulah untuk uji tes pembeda terhadap data dari soal pertama sampai soal ke-15. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai uji validitas menggunakan SPSS, uji reliabilitas menggunakan Excel, uji tingkat kesukaran menggunakan Excel, dan uji daya pembeda menggunakan SPSS. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.